Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, gimana skapsnya? Semoga kalian sehat semua ya. Matur nuwun sakatah-katahipun sedoyo, yang artinya terima kasih banyak semua untuk sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kalian dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Ijal di iReview. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan orang dari suku pedalaman yang akan dijadikan tumbal oleh suku pedalaman yang sesat. Film ini berjudul Apokalipto yang dirilis pada tahun 2006. Oke, langsung saja tanpa ingin membuat kalian menunggu lebih lama lagi, gaslay ke filmnya. Let's go. Berlatar di semenanjung Yucatan, Meksiko pada masa keruntuhan suku Maya. Cerita diawali dengan beberapa orang dari suku pedalaman yang sedang berburu hewan di dalam hutan. Beberapa orang bertugas menggiring buruan untuk masuk ke dalam perangkap yang sudah mereka siapkan. Terlihat hewan buruan berhasil menghindari dan lolos dari jebakan jaring. Namun naas bagi sang hewan buruan karena dia terkena perangkap yang seketika menusuknya dan membuatnya tak berdaya. Untuk menghentikan penderitaan sang hewan, Pau menusuk titik vital dan memodarkannya. Dengan sangat gembira mereka melepaskan tangkapan besarnya dari perangkap. Pau mulai menetel untuk kemudian membagikan hasil tangkapan mereka kepada yang lain. Dengan isengnya, Pau memberikan bagian biji kepada Tumpul. Pau berkata kepada Tumpul bahwa dirinya dan saudara-saudaranya sering diberikan bagian itu oleh ayahnya untuk menambah keperkasaannya. Pau juga bersekongkol dengan yang lainnya untuk membujuk Tumpul memakannya. Awalnya Tumpul menolaknya, namun akhirnya dengan sedikit ragu-ragu, Tumpul menerimanya dan akan memakannya. Saat Tumpul menggigitnya, dia memuntahkannya karena rasanya yang tidak enak. Dan semua orang pun tertawa karena kejahilan mereka berhasil. Pau berkata bahwa bagian itu tidak berguna. Kemudian Tumpul menanyakan apa mereka semua tidak pernah memakannya. Pau menjawab tidak pernah dan yang lainnya tertawa semakin keras, membuat Tumpul marah lalu melemparkan biji yang dia pegang kepada Pau kemudian memukulinya. Karena Tumpul tahu Pau lah dalang dari semuanya. Kemudian mereka melerai Tumpul dan Pau. Tumpul mengobrol berdua dengan Bontang. Bontang menanyakan apakah Tumpul bisa melakukannya. Tumpul menjawab, iya tentu. Hanya saja dia belum bisa menghasilkan anak. Rupanya Tumpul dan istrinya belum dikaruniai anak. Karena pada zaman itu belum ada dokter kandungan, mau tidak mau Tumpul melakukan semua saran dari semua orang untuk mendapatkan anak. Bontang tahu sesuatu yang ampuh, yaitu daun sonzau. Dia mendapatkannya dari rawa besar di selatan. Bontang lalu memberikan beberapa daun kepada Tumpul. Bontang berkata berkat daun ini dia berhasil menghasilkan 10 anak. Karena tergiur, Tumpul langsung memakannya, namun Bontang melarangnya. Bontang berkata, gosokkan daun ini ke biji sebelum melakukan ancul-anculan. Tumpul sangat berterima kasih pada Bontang dan berkata dengan ini aku tidak akan diejek oleh mertuanya lagi. Mertua Tumpul sangat ingin memiliki cucu. Kemudian Bontang memberikan lagi daun sonzau yang dia miliki pada Tumpul. Tumpul meminta jatah buruannya pada Pau. Kemudian Pau memberikannya pada Tumpul sambil mengatainya nafas biji dan mereka bercandaria kembali di tengah kebersamaan yang hangat itu. Pau menyadari ada keberadaan orang lain di sana. Pau mengatakan apa yang mereka inginkan. Kemudian seorang pemimpin dari suku lain keluar diikuti beberapa orang lainnya. Tumpul bersiap-siap untuk menyerang, namun Bontang tidak menginginkan pertumpahan darah, mengatakan kepada pemimpin suku lain bahwa di sini adalah tanah mereka dan keluarganya. Kemudian pemimpin suku lain memberikan ikan tangkapannya, lalu Pau menukarnya dengan daging buruannya. Pemimpin suku lain mengatakan mereka hanya ingin numpang lewat. Bontang mempersilakannya dan Pau menjamin mereka akan aman saat lewat. Kemudian pemimpin suku lain menginstruksikan untuk segera pergi dan keluarlah lebih banyak lagi orang-orang dari suku lain itu. Pemimpin dari suku lain mengatakan bahwa tanahnya telah dirampas dan sekarang mereka akan mencari tanah baru. Saat mereka pergi, Pau yang ingin tahu lebih banyak apa yang terjadi kepada mereka mencoba mengejar namun dihentikan oleh Bontang ayahnya.
Saat kembali ke rumah, Bontang menanyakan kegelisahan yang terlihat dari wajah anaknya. Pao mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang terjadi pada suku lain. Lalu Bontang mengatakan bahwa mereka terlihat sangat ketakutan. Rasa takut berarti adalah penyakit. Bontang berspekulasi bahwa mereka terjangkit penyakit yang menular. Di tengah halayak ramai, Tumpul diejek oleh mertuanya. Dia mengatakan Tumpul tidak berguna karena dia tidak bisa membuat anak. Semua orang tertawa melihat Tumpul dan mertuanya. Tumpul merasa malu dan memohon kepada mertuanya agar tidak mengejeknya lagi. Lalu mertuanya menyuruh Tumpul untuk masuk dan memberikan cucu untuknya. Mertua Tumpul juga marah kepada semua orang dengan mengatakan apa yang kalian tertawakan. Mertua Tumpul bahkan menunggu Tumpul dan istrinya melakukan enak-enak. Pao bermain dan bercandaria dengan anak dan istrinya yang tengah hamil tua. Tiba-tiba Tumpul dan istrinya menjerit kesakitan dan berlari mencari air. Rupanya Tumpul dikerjai lagi oleh Bontang dan daun sonjau yang Tumpul dapat dari Bontang ternyata berefek seperti balsam, memberikan rasa panas pada anunya. Tumpul menangis tapi kemudian tertawa karena melihat semua orang bahagia. Di malam harinya, mereka semua berkumpul mendengarkan cerita tetua di sana. Tetua bercerita tentang leluhur mereka yang memiliki kekuatan dari semua hewan. Saat tetua bercerita tentang kesedihan, Pao mulai gelisah dan melamun. Semua orang menari dengan gembira di malam itu. Namun Pao masih tenggelam dalam lamunannya. Kemudian istri Pao menyadarkannya. Keesokan harinya, Pao yang masih tertidur bermimpi bertemu dengan pemimpin dari suku lain yang kemarin sore dia lihat. Pemimpin suku lain memegang jantung dengan kondisi tubuhnya yang terluka, berkata kepada Pao untuk lari. Kemudian Pao terbangun dan kembali melamun karena kebingungan. Lalu terlihat orang-orang dari suku lain dengan souvenir kerangka manusia tiba di dusun Pao. Pemimpin dari suku tersebut kemudian menginstruksikan untuk menyerang. Beruntung Pao menyadari keberadaan mereka yang kemudian bergegas mengamankan anak dan istrinya. Salah satu orang dari suku lain menyerang Pao, namun Pao berhasil menghindar dan mengalahkannya. Terlihat orang-orang dari suku lain mengikat teman-teman Pao. Bontang juga berhasil menumbangkan orang dari suku lain yang akan menyerang anak dan istrinya. Pao mengambil tali dan menurunkan anak dan istrinya ke dalam lubang agar mereka aman dari serangan suku lain. Salah seorang dari suku lain melihat Pao, kemudian mendekat dan menyerangnya. Pao berhasil menghindar dan membuat orang dari suku lain itu tergelantung dan melihat istri dan anak Pao yang berada di bawahnya. Pao kemudian menghabisi orang tersebut. Kemudian Pao meminta istrinya tetap di sana. Pao berjanji akan kembali lagi. Pao membantu yang lain menghadapi kebengisan orang-orang dari suku jahat. Pao lalu berduel dengan orang suku jahat yang terlihat sangat songong, kita sebut saja Pancet. Pao lebih unggul darinya. Saat Pao sedikit lagi dapat menghabisinya, pemimpin dari suku jahat mencekik Pao dengan senjatanya, kemudian mengikat kedua tangannya. Pancet yang mengetahui Bontang adalah ayah Pao, emang dasarnya orang songong dan juga dilandasi dendam karena kalah duel dengan Pao. Sambil peteng-teng, Pancet dengan bengis menghabisi ayah Pao di depan matanya. Tak puas sampai di situ, kemudian Pancet memukul wajah Pao hingga pingsan. Singkat cerita, Pao yang tersadar mendapati dirinya dan yang lain sudah terikat menjadi satu dengan bambu yang ada di pundak. Pao melihat teman-temannya tak berdaya, lalu salah seorang suku lain mendekati lubang dan menjatuhkan batu besar ke dalam lubang, untuk memastikan tidak ada orang di dalamnya. Setelah puas mengecek lubang tersebut, lalu orang suku jahat memotong tali yang berada di sana. Pao melihat tali bergerak ke dalam lubang menandakan anak dan istrinya masih hidup. Hal itu membuat Pao bisa bernafas lebih lega. Pao juga bertemu dengan pemimpin dari suku lain yang numpang lewat tempo hari. Dia juga bernasib sama dijadikan sandera. Anak-anak mengikuti orang tuanya yang dijadikan sandera. Terlihat teman Pao yang terluka tidak sanggup berjalan lagi. Kita kembali diperlihatkan dengan kesongongan dari si Pancet ini. Dengan belagunya, Pancet menyuruh orang yang terluka itu untuk bergegas berdiri. Dia bahkan tidak memperbolehkan Pao membantu temannya.
Singkatnya, mereka menyeberangi aliran sungai yang deras. Anak-anak menangis karena mereka tidak bisa mengikuti orang tuanya lagi. Di dalam lubang, terlihat istri Pau mengobati kaki anaknya yang terluka akibat batu yang dijatuhkan oleh suku jahat. Dia menjahit luka dengan kepala semut besar, sungguh primitif. Kawanan Pau melewati tebing yang curam karena kehilangan banyak darah. Teman Pau yang terluka kemudian pingsan dan membuat mereka semua akan jatuh ke jurang. Pancet dengan tengilnya mempermainkan mereka. Tumpul yang berada di barisan depan dengan sekuat tenaga mengaitkan kakinya pada akar agar teman-temannya yang berada di belakang dapat naik kembali. Saat mereka berhasil menyeimbangkan posisi mereka, Pancet kemudian menjatuhkan teman Pau yang terluka. Pemimpin Pancet yang mengetahui hal itu lantas mengancam Pancet dengan senjatanya. Pemimpin suku jahat meminta Pancet untuk melakukan sesuai perintahnya. Di malam harinya mereka berhenti berjalan dan beristirahat. Terlihat pemimpin dari suku tersebut mengapresiasi kehebatan anaknya, lalu memberikan pisaunya kepada sang anak. Mache. Hati-hati. Keesokan harinya mereka melewati seorang anak yang borokan. Pau saling menatap dengan anak tersebut. Anak tersebut kemudian mengatakan kepada suku jahat bahwa kebinasaan mereka sudah dekat. Berhati-hatilah dengan seorang pemuda yang membawa jaguar. Dia bangkit dari lumpur dan akan menghancurkan peradaban kalian. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat suku jahat. Terlihat peradaban di sana jauh lebih maju. Mereka sudah mengenal sistem jual beli dan terdapat pasar di sana. Sandra pria tubuhnya dilumuri dengan cairan berwarna biru, sementara sandra wanita dijual sebagai budak dan pemuas hasrat laki-laki hidung belang. Singkatnya, sampailah mereka di tempat yang penuh dengan orang-orang, dan di kiri kanan mereka terpajang kepala manusia. Maaf, tidak bisa saya perlihatkan dengan jelas karena terlalu sadis. Mereka lalu dibawa ke atas tempat yang sepertinya adalah tempat eksekusi. Pau menyaksikan teman-temannya satu persatu dieksekusi. Saat giliran Pau datang untuk dieksekusi, beruntung terjadi gerhana matahari yang dimana dukun dari suku tersebut lalu mengatakan bahwa yang mereka sembah sudah kenyang dan rasa hausnya telah terpuaskan. Gak zaman dulu, gak zaman sekarang, yang namanya dukun ya gak ada yang bener. Kemudian mereka dibawa ke sebuah tanah lapang dan di depannya terdapat ladang jagung. Satu persatu tali yang mengikat tangan mereka dilepaskan. Pancet mengatakan mereka bebas dan mereka boleh lari melewati ladang jagung tersebut. Pemimpin suku jahat memerintahkan anaknya berlari ke ujung dan saat mereka sudah mulai berlari, orang-orang suku jahat memanah dan mempelintengi mereka. Rupanya mereka dijadikan bahan permainan dan menjadi sasaran tembak bagi orang-orang suku jahat. Tidak ada yang selamat di sana. Pau juga terkena anak panah yang dilesatkan oleh pemimpin suku jahat. Saat Pau akan dieksekusi oleh anak pemimpin suku jahat, Tumpul dengan sisa tenaganya menarik kaki anak pemimpin suku jahat untuk mengalihkan perhatiannya dari Pau. Setelah menghabisi Tumpul, anak pemimpin suku jahat akan mengeksekusi Pau. Namun Pau berhasil melakukan perlawanan dengan ujung anak panah yang dia patahkan. Anak pemimpin suku jahat terlihat dari kejauhan terhuyung-huyung lalu tergeletak. Pau berteriak sambil menarik anak panah yang menancap di punggungnya, kemudian berlari masuk ke ladang jagung disusul oleh pemimpin suku dan orang-orang yang jahat. Pemimpin suku jahat lalu mengatakan kepada anaknya yang sedang sekarat untuk tidur agar dia tidak merasakan sakit lagi. Mampus! Kemudian mereka mengejar masuk ke dalam ladang jagung. Pau berlari hingga terjungkal ke dalam lubang yang dipenuhi ratusan, bahkan ribuan mayat korban dari ritual suku jahat tersebut. Maaf, lagi-lagi tidak bisa saya tayangkan keseluruhan karena terlalu sadis. Kemudian Pau bangkit dan berlari memasuki hutan. Di dalam hutan, luka Pau semakin melebar. Pau kemudian memutuskan memanjat pohon dan bersembunyi di sana.
Darah Pau menetes dan mengenai punggung Bancet. Beruntung Bancet tidak menyadarinya. Ternyata pohon tersebut adalah sarang dari induk jaguar dan anaknya. Orang-orang suku jahat tidak menemukan jejak Pau, kemudian berhenti untuk menganalisa kemana perginya Pau. Salah seorang suku jahat lalu melihat tetesan darah yang berada di punggung Bancet. Dia sadar Pau berada di atas pohon. Kemudian mereka berbalik untuk mengecek di atas pohon. Tak lama kemudian terlihat Pau berlari dikejar oleh jaguar. Orang-orang suku jahat tidak menyadari keberadaan hewan buas tersebut. Salah satu seorang suku jahat menghampiri Pau dan... Ya, dia langsung diterkam oleh jaguar dan sang jaguar mengoyak wajahnya hingga tewas. Kemudian sang jaguar juga ikut tewas dihakimi masa oleh orang-orang suku jahat. Pau terus berlari hingga malam datang. Pau bahkan tidak diberi kesempatan makan dan juga beristirahat. Keesokan harinya, Pau masih berlari. Salah seorang suku jahat menemukan noda biru di pohon, tapi tiba-tiba... Ya, ular berbisa mematuk lehernya. Satu persatu dari mereka binasa. Pau berlari hingga ke ujung sungai. Pau melompat dan beruntung dia berhasil selamat. Setelah sekian lamanya berlari, akhirnya Pau sampai ke hutan teritorialnya. Kemudian dari bawah, Pau berpuisi. Pemimpin suku diperingati bahwa mereka tidak akan mampu menangkapnya. Namun karena sudah gelap mata, karena dendam, pemimpin suku jahat menusuk rekannya sendiri. Pemimpin suku jahat lalu menyuruh mereka semua untuk melompat dan kembali mengejar Pau sampai dapat. Namun tidak semua orang selamat dari lompatan tersebut. Salah satu dari orang jahat mendarat di batu dan tewas. Pau dihadapkan lumpur hisap. Tanpa ragu Pau memasukinya. Pau meraih tanaman rambat untuk melepaskan diri dari lumpur tersebut. Namun tanaman rambat tak mampu menahan bobot tubuh dari Pau. Pantang menyerah, Pau terus maju dan berhasil keluar dari lumpur hisap tersebut. Kini Pau tidak akan berlari lagi. Pau membuang rasa takutnya dan akan menghadapi mereka. Pau melemparkan sarang lebah kepada gerombolan suku jahat yang membuat mereka disengat banyak lebah dan mereka lari kocar-kacir. Pau melumuri duri dengan katak beracun lalu meninggalkan jejak untuk mengelabui musuhnya. Pau yang bersembunyi berhasil menumbangkan salah satu musuhnya. Kini Pau akan berduel dengan Bancet. Dengan mudah, Pau berhasil menghabisi Bancet hanya dengan 2 pukulan saja. Kukira suhu ternyata cupuh. Kemudian gemuruh langit terdengar dan tak lama turun hujan deras. Pau mengkhawatirkan anak dan istrinya kemudian berlari untuk menyelamatkannya. Ya, benar saja terlihat di dalam lubang, air dengan cepat telah meluap yang akan menenggelamkan anak dan istri Pau. Bersamaan dengan itu, istri Pau juga merasakan kontraksi yang membuatnya semakin tak berdaya. Pau berhasil sampai ke lubang namun dari belakang anak panah dari suku jahat hampir mengenainya. Pau kembali menggerakkan kakinya hingga dia menyadari satu tempat. Pau terkena anak panah dari pemimpin suku jahat tapi tiba-tiba... Ya, itu hanya sebuah skenario untuk menjebak sang pemimpin suku. Pemimpin suku jahat pun tewas terkena jebakan babi. Tersisa 2 orang lagi yang mengejar Pau. Terlihat istri Pau mulai tenggelam oleh air. Karena sudah tak sanggup menahan lagi, istri Pau mengkedenkan dan melahirkan di saat-saat terdesak itu. Keke parah. Pau berlari hingga sampai ke tepi pantai disusul kedua orang yang masih mengejarnya. Kemudian mereka dikejutkan dengan kapal besar dari orang modern yang datang ke sana. Pau kemudian berlari bergegas untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Pau beserta istri dan anak-anaknya melihat kapal yang ada di pantai. Kemudian mereka memutuskan kembali ke hutan dan film pun selesai. Thanks for watching guys. Subscribe.
subscribe. Bantu saya mencapai 271 triliun subscriber agar saya makin semangat lagi dan fokus untuk membuat videonya. Maafkan atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Saya Ijal dan seluruh jajaran direksi Irefil izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.